Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat fardu subuh yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali berkat nikmat dan karunia-Nya lah pada subuh pagi ini kita dapat hadir di masjid melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan pengajian rutin kita. Shalawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bersama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan pengajian kita, mari yang belum berniat i'tikaf kita mengucapkan niat i'tikaf, agar semoga apapun yang kita kerjakan selama kita berada di dalam ini masjid sampai nanti kita keluar daripadanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak di hari kiamat kita pun akan mendapatkan balasannya. Maka mari yang belum berniat i'tikaf kita mengucapkan niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat i'tikaf di dalam ini masjid sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, seyogyanya pagi ini yang mengisi pengajian adalah Ustadz Haji Faisal Sadiq. Namun dikarenakan beliau berhalangan, ada tugas di luar kota, maka dimintakan kepada kami untuk menggantikan beliau. Maka pada kesempatan kali ini Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, dikarenakan kita masih berada di bulan Rabiul Awwal, bulan yang dikenal dengan bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, salah satu tujuan kenapa diadakannya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agar kita dapat mengenal, dapat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejatinya Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentu kita umat manusia, khususnya umat yang beragama Islam, hendak diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat sebagai umatnya. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu,
ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan agar kelak di hari kiamat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun dapat menolong kita. Apa di antara amalan-amalan yang kiranya dapat kita lakukan untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah dengan senantiasa memperbanyak salawat atasnya. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam sebuah hadis di dalam kitab Bulughul Maram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salata, akhrajahu at-Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Hibban. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah, sesungguhnya kata Rasul, orang yang dekat denganku kelak di hari kiamat adalah mereka aktaruhum alayya salata, mereka yang banyak bersalawat kepadaku. Nah, jadi usi nafsi wa iyyakum Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ternyata salawat kepada Rasul ini banyak sekali keistimewaan yang akan kita dapatkan, baik selama kita hidup di atas muka bumi maupun kelak ketika kita sudah berada di akhirat. Ya. Di antaranya tadi sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya orang yang paling dekat dengan beliau kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat atasnya. Jadi usi nafsi wa iyyakum Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salawat yang kita ucapkan selama kita hidup di atas muka bumi ini kelak dapat mendatangkan syafaat pertolongan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di saat itu tidak ada satu orang pun yang dapat menolong kita. Jadi di hari kiamat nanti Bapak dan Ibu, tidak ada yang dapat menolong kita kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran yang senantiasa kita baca. Maka orang yang bersalawat kelak akan dikenal oleh Rasul. Orang yang banyak bersalawat kelak akan diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Maka mari bersama-sama kita memperbanyak salawat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena salawat banyak sekali mendatangkan manfaat. Di dalam riwayat hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan akan keutamaan bagi mereka orang-orang yang senantiasa membaca salawat. Apa kata Rasul? Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali.
Maksud daripada Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya 10 kali apa? Ulama menjelaskan maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolongnya di saat dia mendapatkan kesulitan. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberi kepadanya jalan keluar daripada segala masalah yang ia hadapi. Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rezeki daripada arah yang tidak diduga-duga. Nah, maka Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin sering kita dengar ya, ada amalan ketika kita memiliki hajat ya, kata orang-orang tua kita dahulu, sholawati, disolawati. Kita pengen mendapatkan sesuatu, misalnya disolawati. Karena apa? Tadi salah satu keutamaan sholawat itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita, akan memberikan jalan keluar kepada kita, dan akan memberikan rezeki kepada kita daripada arah yang tidak kita duga. Kemudian keutamaan yang lain daripada bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahida, sallallahu alaihi asyra salawat, wa huttat anhu asyra khati'at, wa rafa'at lahu asyru darajat." Barang siapa, kata Rasul, atau siapa saja di antara kalian yang membaca salawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali, kemudian huttat anhu asyru khati'at. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosanya, 10 dosanya. Ya. Dalam catatan Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, pernah kami sampaikan kalau seandainya ya, kita mendengarkan atau mengamalkan hadis yang menjelaskan bahwasanya amalan daripada hadis itu adalah menghapuskan dosa, maka tentu dosa yang dihapuskan adalah dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk dosa kecil. Ya. Adapun dosa kita, apabila kita memiliki dosa besar kepada Allah, ya, tentu dosa itu tidak akan diampunkan begitu saja kecuali dengan melakukan taubatan nasuhah. Ya. Kemudian kalau dosa kita kepada sesama antara makhluk, ini ulama sepakat dosa itu tidak akan diampuni sebelum kita meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Maka kalau ada amalan sebagaimana apa yang pernah kita sampaikan juga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim mi'at marrah khutbat anhu khotoyah wa in kanat misla dabadil bahar," kata Rasul. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim sebanyak 100 kali dalam sehari semalam, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Nah, ini dosa yang diampuni, ulama sepakat adalah dosa-dosa kecil kita kepada Allah, dosa yang mungkin tidak kita sadari dalam melakukannya. Jadi orang yang banyak bersolawat itu juga salah satu keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya. Ya. Kemudian wa rafa'at lahu asyru darajat, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya 10 tingkatan. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang pertama ya, yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memperbanyak salawat atasnya. Maka di dalam riwayat hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya orang yang bakhil
itu adalah mereka orang-orang yang enggan bersalawat atas Rasul. Jadi ketika nama Rasul disebutkan, mereka tidak ingin bersalawat. Ini adalah orang yang bakhil, kata Rasul. Maka kita jangan sampai termasuk kepada golongan orang-orang yang bakhil itu. Ya, ketika kita mendengar nama Nabi kita Muhammad SAW, maka bersalawatlah. Maka tidak sedikit kita mendengar para mubaligh kita, para penceramah, ya, khususnya ketika bulan Maulid ataupun nanti bulan Isra Mi'raj, itu selalu mengajak para jamaah untuk shollu alaihi. Artinya apa? Mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini amalan yang pertama. Kemudian amalan yang kedua yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan senantiasa mengikuti ajarannya. Bapak dan Ibu, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran agama Islam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Agama Islam inilah ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka usinafsi wa iyyakum, kita sebagai umat Islam ini harus senantiasa dapat menjalankan ajaran agama Islam ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak sekedar Bapak dan Ibu, di dalam KTP ditulis di situ agamanya Islam. Kemudian zakat, ini juga kewajiban kita. Zakat itu ada dua, ada yang namanya zakatul fitr, ada yang namanya zakatul mal. Zakat fitr itu waktunya mahdud, waktunya sudah ditentukan. Untuk pembayarannya adalah ketika kita berada di bulan Ramadan. Adapun zakatul mal ini adalah zakat yang kita keluarkan atas barang-barang kepemilikan kita. Kapan waktunya? Ketika sudah sampai nisabnya, ketika sudah sampai haulnya. Nisab itu adalah ukuran maksimum wajib dikeluarkannya zakat. Itu namanya nisab. Adapun haul itu waktunya. Kapan waktunya? Haul dalam memiliki barang kepemilikan kita itu adalah selama 1 tahun. Maka Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah, berkaitan dengan zakat ini yang sering dilupakan atau banyak orang yang mengabaikan. Di sana, di luar sana, orang-orang yang bakhil itu adalah yang berkaitan dengan zakatul mal. Usinafsi wa iyyakum. Banyak orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan rezeki, tetapi apa? Mereka tidak menunaikan kewajibannya untuk mengeluarkan sebagian daripada harta yang ia miliki berupa dengan zakatul mal. Dengan dalih apa? Ia sudah bersedekah, ia sudah berwakaf. Nah ini Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi beda, bersedekah dan berwakaf itu beda posisinya. Kalau zakat itu wajib hukumnya, bersedekah sunnah, berwakaf juga sunnah. Tapi kalau zakat, zakatul mal itu wajib hukumnya. Orang yang enggan membayar zakatul mal, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ustaz Effendi pada pertemuan yang lalu, ketika hari Senin subuh beliau mengatakan, kelak di hari kiamat harta-harta yang ia tahan itu akan berubah menjadi ular. Ular yang melilit lehernya.
Dapat kita bayangkan Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka usi nafsi wa iyyakum, ketika kita mengakui bahwasanya agama kita Islam, maka kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Karena Islam ini agama yang membawa konsekuensi, Bapak dan Ibu. Contoh, ketika seseorang belum memeluk agama Islam, maka tidak wajib baginya untuk melakukan ibadah sholat 5 waktu. Tetapi apabila ada saudara kita yang non-muslim, kemudian ia berikrar, ia bersyahadat, ia menjadi seorang mu'allaf, maka di saat itu pula lah ia sudah diberikan tanggung jawab, beban untuk menunaikan ajaran agama Islam sebagaimana mestinya. Maka tentu ya, saudara-saudara kita yang mu'alaf itu perlu senantiasa dibimbing. Maka alhamdulillah ini Bapak dan Ibu, masjid kita Al-Huda memfasilitasi akan hal tersebut ya. Ada pengajian mu'alaf bagi mereka orang yang baru memeluk agama Islam. Itu kalau tidak salah dalam 1 minggu itu ada 3 kali pertemuannya. Kapan waktunya? Setelah sholat isya di Masjid Al-Huda. Apa yang dibahas? Kadang-kadang mereka diajarkan mengaji, ya, diajarkan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena apa? Itu tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai umat Islam ya, untuk mengajarkan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu akan bagaimana Islam sebenarnya. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Rasul, ingin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari senantiasa kita ikuti ajaran beliau, kita pegang teguh ajaran beliau yang ada di dalam agama Islam ini. Kita selalu senantiasa berpegang teguh terhadap pedoman yang ada di dalam agama Islam. Apa itu pedoman yang ada di dalam ajaran agama Islam? Tentu adalah Al-Quran. Al-Quran itu Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah adalah mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam itu ada kitab pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sebagaimana agama-agama yang lain, ya, setiap agama itu ada pedomannya masing-masing. Ya, agama Kristen misalnya pedomannya adalah Bible dan sebagainya. Begitu juga agama Islam. Agama Islam itu tuntunannya adalah Al-Quran. Nah, maka sangat miris sekali apabila ada orang yang mengatakan dirinya beragama Islam tapi jauh daripada Al-Quran. Mengatakan dirinya aku seorang muslim tapi jarang membaca Al-Quran. Ya, karena tadi Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi orang Islam. Apapun yang kita ingin cari ya, di dalam ajaran agama Islam ini, maka dapat kita temukan di dalam Al-Quran. Pun kalau seandainya ternyata di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara detail, maka dapat kita temui daripada marja'at tsani. Apa itu marja'at tsani? Yaitu As-Sunnah. Sebagaimana di dalam riwayat hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima la tadillu abada, kitabullah wa sunnatu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam." Atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tinggalkan, kata beliau, atas kalian umatku 2 perkara, yang mana apabila engkau senantiasa berpegang teguh terhadap 2 perkara tersebut, la tadillu abada, maka kalian tidak akan pernah tersesatkan. Apa 2 perkara tersebut? Yang pertama kata Rasul, kitabullah, yaitu Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah sunnatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi usi nafsi wa iyyakum Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi mari sama-sama kita berikan waktu kita untuk dapat membersamai Al-Quran, ya. Jangan menunggu waktu kosong, karena apabila menunggu waktu kosong mungkin banyak di antara kita yang tidak mendapatkan waktu kosong tersebut, karena di sehariannya, dalam kesehariannya banyak kegiatan. Jadi kita sengaja mengosongkan waktu khusus, ada waktu yang kita berikan untuk melihat, membaca, mentelaah Al-Quran. Dengan harapan apa? Mudah-mudahan ketika kita selalu senantiasa dapat mengosongkan waktu untuk membersamai Al-Quran, nanti di hari akhirat Al-Quran pun akan datang kepada kita membawakan syafaat. Sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat hadis yang lain, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, kata Rasul, karena sesungguhnya Al-Quran yang kita baca itu kelak di hari kiamat akan dapat mendatangkan syafaat. Ya, bahkan Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, kalau kita kaji daripada pedoman hidup kita yaitu Al-Quran, setiap huruf yang kita baca daripada Al-Quran itu akan mendatangkan kebaikan. Bahkan kebaikan yang ada itu akan dilipat gandakan. Maka kata Rasul, la taqul alif lam mim wahid. Jangan engkau katakan bahwasanya alif lam mim itu adalah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Di setiap huruf daripada Al-Quran yang kita bacakan akan dikalikan pahalanya. Maka wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala itu akan melipat gandakan apapun yang Ia inginkan. Maka beruntung kita jikalau seandainya senantiasa dapat membersamai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini cara yang kedua, yaitu dengan senantiasa menjalankan, mengikuti ajaran agama Islam dengan sebaik-baiknya. Kemudian cara yang ketiga yang dapat kita lakukan untuk senantiasa dapat menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasul dan agar Rasul dapat memberikan syafaatnya kepada kita adalah dengan senantiasa mengikuti sunnahnya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Apa kata Allah? Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian umatnya Nabi Muhammad cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kalian umat Nabi Muhammad mengikuti Rasul. Agar apa? Yuhibbukumullah, agar Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Dan ternyata Bapak dan Ibu, mengikuti sunnahnya Rasul itu bukan hanya saja menyebabkan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Di dalam ayat itu disebutkan wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Nah, jadi ayat ini menjelaskan, menegaskan kepada kita tentang keutamaan mengikuti sunnahnya Rasulullah. Nah, kalau kita berbicara tentang sunnahnya Rasul, maka sunnah Rasul itu Bapak dan Ibu ada 3. Ada yang disebut dengan sunnah qauliyah. Apa itu sunnah qauliyah? Sunnah yaitu ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaul,
Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Rasul yang berupa perkataan-perkataan Rasul. Dan perkataan Rasul ini Bapak dan Ibu sekarang mudah kita temukan, ya, dituliskan dalam kitab hadis. Maka hadis itu adalah perkataan daripada Rasul yang dituliskan. Nah, maka banyak sekali contoh tadi hadis-hadis yang kita sudah sebutkan. Ya, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim mi'atu marrah utat anhu khotoyah wa in kanat misla zabaril bahr. Ini hadis. Kalau kita amalkan, maka banyak keutamaan yang kita dapatkan. Selain dosa kita diampuni, ya, mengikuti sunnahnya Rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan cinta kepada kita sebagaimana di dalam Al-Quran tadi disebutkan. Ini sunnah qauliyah, banyak kita temukan Bapak dan Ibu, ya. Dalam kitab-kitab hadis keutamaan-keutamaan amalan itu sunnah qauliyah. Kemudian sunnah fi'liyah. Apa itu sunnah fi'liyah? Yaitu ma'udifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min af'alih. Segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Rasul daripada perbuatannya. Contoh apa? Contoh seperti ibadah sholat yang selama ini kita lakukan Bapak dan Ibu. Di dalam Al-Quran tidak Allah Subhanahu wa ta'ala rincikan bagaimana ibadah sholat itu dilaksanakan. Ya, cuman ada perintah wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Tidak dijelaskan bagaimana sholat itu diadakan, dilaksanakan. Maka dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Di situ ada dua sunnah Bapak dan Ibu, sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Salatlah kalian, kata Rasul, sebagaimana aku mengerjakan salat. Maka salat kita ada takbiratul ihram, kemudian ada ruku, ada i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ya, kemudian ada tahiyat. Itu adalah sebagaimana apa yang diajarkan, yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sunnah yang ketiga adalah sunnah takririyah. Apa itu sunnah takririyah? Sunnah yang berasal daripada para sahabat, namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyetujuinya. Nah, ini Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi ada sunnah itu yang bukan berasal daripada Rasul, dilakukan oleh sahabat, tetapi Rasul menyetujuinya, maka itu jadilah sebagai sunnah taqririyah. Maka Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara sunnah maka banyak sekali ya sunnah-sunnah Rasul. Mari kita mengambil bagian daripada untuk mengikuti sunnahnya Rasul. Kita ikuti bagaimana sunnah-sunnahnya Rasul dengan harapan apa? Bukan hanya saja kebaikan yang akan kita dapatkan selama kita hidup di atas muka bumi ini, namun juga kelak di hari kiamat kita mendapatkan keistimewaan daripada mengikuti sunnahnya beliau. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, kiranya pada kesempatan ini yang dapat kami sampaikan, yaitu 3 cara dalam menghadirkan rasa cinta kita kepada Rasul, dan dengan harapan semoga Rasul pun akan cinta kepada kita. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur.
أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما فيه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله توكلنا عليك يا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم وعمرا طويلا وعملا متقبلا وولدا صالحا ورزقا حلالا طيبا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. من فريق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.